ya, di pinggir jalan itu. Natahaddatsu fiha, yang kami nongkrong, ya, ngobrol di situ. Ya, mungkin karena dia jualan, ya, di depan pinggir jalan, ya. Lagi kan katanya semakin di pinggir jalan kan semakin semakin bagus. Maka kami mesti di situ. Atau ada orang yang rumahnya memang di pinggir jalan. Bagaimana dengan begitu ya Rasul? Jika kalian tidak bisa, ya, jauh dari pinggir jalan, fa idza abaitum illa al majlisa, ya. Jika kalian memang tidak bisa, artinya kalian terpaksa di situ. Apa karena rumahnya di situ atau dia berniaga di situ? Fa'tut tariqa haqqahu. Hendaklah kalian menunaikan hak jalan. Di jalan ada haknya. Bukan hanya kita. Jalan ada haknya. Qalu, para sahabat yang memang selalu ingin tahu dan memang sangat hati-hati terhadap agama, mereka bertanya untuk diamalkan, ya. Wa ma haqqut tariqa ya Rasulullah? Apa hak jalan? Ya, kalau engkau menyebut hendaklah kami menunaikan hak jalan, lalu apa hak jalan? Hak jalan itu apa? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala, beliau menjawab, hak jalan itu adalah ghaddul basara. Hendaklah kalian menjaga pandangan, ya, menjaga pandangan. Wa kaffal adza, menghindari gangguan, ya. Jangan membuat orang terganggu, ya. Keberadaan kalian membuat orang tidak nyaman melewati jalan itu, ya. Waraddus salam, hendaklah kalian, ya, menjawab salam. Wal amru bil ma'ruf, amar ma'ruflah, wan nahyu 'anil munkari, dan cegahlah orang dari perbuatan mungkar. Bapak Ibu yang Allah muliakan, hadis ini masuk dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar. Kaitannya amar ma'ruf nahi mungkar di jalan, ya. Qala al-muallifu rahimahullahu taala, pengarang kitab yakni Imam Nawawi berkata, fi ma naqlihi an Abi Sa'id al-Khudri, apa yang dia nukil dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal julusa fit turuqati, jauhilah, ya, duduk di pinggir jalan. Hadhihi sighatu sighatit tahdhiri, ya, ungkapan ini adalah ungkapan waspada, ya. Artinya waspadalah kalian jika duduk di pinggir jalan. Yakni uhadzirukum minal julusi ala turuqat, aku wanti-wanti kalian, aku peringati kalian ketika duduk di pinggir jalan. Kenapa? Wa dzalika li annal julusa 'ala turuqati yuaddi ila kashfi auratin nasi. Ini dia, Pak. Karena yang namanya duduk di pinggir jalan itu dapat mengetahui, ya, aurat-aurat manusia, ya. Yuaddi ila kashfi auratin nas, ya. Bisa aurat kita yang terumbar lalu dilihat oleh orang yang lalu lalang, atau aurat yang lalu lalang kita lihat, ya. Karena memang itu, ngapain coba duduk di pinggir jalan kalau nggak mau lihat orang yang sedang lalu lalang, ya. Akhirnya ngelihat orang nggak pakai jilbab, ya. Akhirnya melihat orang yang mungkin, mohon maaf, jalannya nggak normal,
ya. Itu karena duduk di pinggir jalan. Ya sudah tahu jalan itu tempat orang lewat. Ya. Akhirnya ngomongin orang. Ya. Akhirnya menceritakan orang. Ya. Az-zahid war-rajih wa ila nadhri fima bihumulihi min al-i'radi allati qad takunu khasatun mimma la yuhibbuna ay yutli'a 'alaiha ahadun. Ya, di mana kalau kita duduk di pinggir jalan, orang jadi tahu kekurangan kita. Yang sebenarnya kita tidak suka kalau itu dilihat oleh orang lain. Atau sebaliknya, dengan kita duduk di pinggir jalan, kita mengetahui kekurangan orang yang sebenarnya kalau itu, ya kita tahu kekurangan orang, dia tuh nggak senang. Dia nggak senang. Hanya karena terpaksa saja dia lewat situ. Ya, tidak ada jalan yang lain, tidak ada yang bisa dia lalui selain jalan itu. Sebenarnya dia malu. Ya, karena mohon maaf, tadi itu ada cacat di tubuhnya, atau ada mohon maaf jalannya nggak normal. Gak ada jalan lain, akhirnya terpaksa dia melewati itu. Ya, sebenarnya dia malu lewat itu, tapi karena terpaksa. Karena kita duduk di situ, jadi tahu. Ya, lalu kemudian setelah itu diceritakan. Ya, itulah yang namanya aurat. Aurat itu kalau diketahui oleh orang lain memalukan, Pak. Itu aurat. Ya, cuma tadi saya kajian di Masjid Al-Huda subuh. Sudah dicabut rasa malu dari sebagian orang. Ya. Kebaikan itu secara keseluruhan ada pada sifat malu. Kalau sifat malu sudah dicabut, udah orang nggak masalah berbuat buruk. Tidak masalah memperlihatkan aurat. Ya. Akhirnya lalu lalang ngelewati jalan dengan membuka aurat udah dianggap biasa. Dan melihat aurat juga sudah dianggap biasa. Ya, padahal aurat itu kalau dilihat oleh orang lain memalukan. Memalukan. Saya tadi ceritakan kejadian ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, Pak. Ya, dalam kajian suhid. Dalam satu peristiwa yang disebut dengan hadisul ifki. Cerita palsu, fitnah perselingkuhan ibunda kita Aisyah. Ya, dalam perang Tabuk kalau saya tidak keliru. Ya, ibu kita Aisyah pernah dituduh berselingkuh. Di mana dalam kebiasaan Nabi kalau perang itu menggilir istrinya dibawa perang. Saat itu giliran Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah itu ditandu ke medan perang. Beliau ditandu, ya, selesai perang tidak terjadi, pulang. Kemudian tandu dibawa kembali ke Madinah. Karena Aisyah ini orangnya kurus, akhirnya ada dan tidak adanya di atas tandu itu seperti sama beratnya. Itu karena Aisyah kecil. Ya, ada dan tidak adanya di atas tandu itu seperti sama saja. Akhirnya sahabat pulang. Mereka mengira Aisyah sudah berada di dalam tandu itu. Ternyata Aisyah masih di medan perang karena ada perhiasannya yang jatuh. Mungkin gelang atau kalung. Dia cari. Nah, kebiasaan lain dari Nabi, beliau suruh seorang sahabat untuk memeriksa. Sahabat yang lain sudah berangkat kembali pulang, ada seorang sahabat yang memang ditugasi oleh Nabi untuk memeriksa, khawatir ada barang-barang tertinggal. Ya, Aisyah tidak tahu kalau di situ ada sahabat. Dan sahabat ini tidak tahu kalau di situ ada siapa? Aisyah. Begitu dia cari barang-barang, Aisyah juga cari. Langsung sahabat ini melihat Aisyah. Begitu melihat Aisyah, langsung dia palingkan pandangannya. Dia malu melihat istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah pun langsung menutup wajahnya. Ya, karena dia malu wajahnya kelihatan oleh laki-laki selain mahramnya. Itu satu. Yang kedua, ya, aurat itu kalau kelihatan memalukan. Nabi meninggal wafat, sunnahnya beliau dikuburkan di mana beliau meninggal. Meninggal di kamar Aisyah, dikuburkan di situ.
Abu Bakar meninggal juga dikuburkan di situ, di rumah Aisyah. Setelah keduanya meninggal di dalam rumah, Aisyah masih biasa membuka jilbabnya karena dalam rumah nggak masalah. Aisyah masih buka jilbabnya. Saatnya Umar bin Khattab meninggal dunia, dan dia pernah izin kepada Aisyah, ketika saya meninggal, izinkan saya dikuburkan dekat Rasul dan Abu Bakar. Makanya kita keluar dari Raudhah, belok kiri, salam kepada Nabi, salam kepada Abu Bakar, dan salam kepada Umar bin Khattab, karena kubur mereka dekat. Di mana dikuburkan Abu Umar? Berdampingan dengan Nabi di dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maka mulai hari itu, Pak, Aisyah tidak pernah lagi membuka jilbabnya di dalam rumah. Subhanallah. Aisyah tidak pernah radhiyallahu anha tidak pernah membuka jilbabnya lagi di dalam rumah, ya ibadallah. Kenapa? Dia malu kepada Umar bin Khattab, padahal Umar bin Khattab berada di dalam tanah. Dia malu karena dianggap itu dalam rumahnya. Subhanallah. Itulah aurat. Kalau kelihatan orang memalukan, malu. Cuma tadi saya sudah sampaikan, ya sebagian sifat malu ini sudah dicabut. Akhirnya rambut kemana-mana. Akhirnya joget perempuan-perempuan, astagfirullah. Ya, ini fitnah. Joget, bidowati joget, disawer lagi, astagfirullah. Yang nyawer punya istri, aduh, ya disawer 2.000 lagi disawer, astagfirullah, astagfirullah. Orang sudah tidak punya rasa malu, ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini tidak terjadi pada ibu kita, tidak terjadi pada istri kita, tidak terjadi pada anak gadis kita, karena mereka setiap keluar rumah pakai jilbab, insya Allah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi itulah aurat. La yuhibbuna ayyutli 'alaiha ahadun. Aurat kalau dilihat oleh orang lain, kalau kelihatan oleh orang lain memalukan. Maka sampaikan kepada istri kita, setiap keluar rumah pakai jilbab. Lebih sempurna pakai kaos kaki, lebih sempurna. Karena perempuan itu semuanya aurat kecuali wajah dan tangan. Suruh istri kita, bimbing istri kita, bimbing. Ustaz, dia belum mau, jangan bosan, nasihati. Anak kita juga begitu, ya, nasihati. Soal hidayah itu soal urusan Allah dengan dia, nasihat urusan kita, ya. Karena aurat sekali lagi kalau kelihatan oleh orang lain memalukan, gak seneng kita, kecuali sifat malu sudah dicabut, ya. Warubbama yufdi aidan ila al-kalam wal ghifati fi man yamurru. Demikian juga, Pak, ya, kalau ada orang yang lewati jalan yang kita duduk di situ, ada kemungkinan kita untuk menggibahnya. Ada kemungkinan untuk menggibahnya. Ya, dia itu, tahu nggak siapa itu? Kamu nggak tahu? Dia itu dulu begini. Ya, digibah karena dilihat. Makanya gimana caranya agar tidak menggibah orang? Jangan mengetahui urusan orang. Kurangi mengetahui urusan orang. Ya, semakin banyak kita mengenal Allah, semakin kecil peluang kita menggibah orang. Ya, semakin banyak orang yang kita kenal, semakin banyak orang yang kita ketahui, semakin terbuka peluang menggibah orang. Makanya saya sampaikan kebiasaan orang dulu. Tadi juga saya sampaikan, umur 50 tahun orang dulu, Pak, orang dulu itu sudah jarang keluar rumah. Umur 50 tahun sudah banyak di rumah, ya. Itu orang dulu, Pak, kecuali masjid, majelis ilmu, ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, idza marra min 'indi haula'il jalisina ahadun akhadhu yatakallamuna fi 'irdihi. Tadi saya sampaikan,
Begitu orang lewat, kita jadi tahu, kita jadi ingat dia dulu begini, akhirnya diceritakan karena dilihat. Ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Al-muhimmu annal julus 'ala turuqati yuaddi ila mafasidin. Intinya, duduk di pinggir jalan itu membuka peluang keburukan. Ya. Al-muhimmu annal julus 'ala turuqati yuaddi ila mafasidin. Ya. Makanya tempat tinggal yang paling bagus itu di dalam gang. Itu mestinya, Pak. Cuma kalau urusan usaha ya nggak enak. Ya. Tuh di dalam. Tidak ngelihat orang lalu lalang. Itu paling nikmat. Udah tenang kita. Ya. Fokus ibadah. Jadi intinya annal julusa 'ala turuqat yuaddi ila mafasidin. Duduk di pinggir jalan itu ya membuka peluang ke apa tadi? Keburukan. Mafasid. Mafasid itu banyak keburukan. Ya. Walakinna ya lamma qala iyyakum wal julusa fi turuqat wa hadzarahum. Nabi mengingatkan para sahabat. Qalu, para sahabat ya semacam bertanya, ya Rasulullah, malana min majalisina buddun. Kami nggak bisa kecuali di situ. Karena tadi rumah kami di situ. Kami punya buka usaha di situ. Gimana? Ya. Yakni annana nujlisu natahaddatsu. Kami duduk di situ, kami ngobrol di situ, ya. Wa yu'annisu ba'duna ba'dha, kami bercengkrama antara satu dengan yang lain di situ, ya. Wa yu'allifu ba'duna ba'dha, kami menyatu antara satu dengan yang lainnya, ya. Karena memang sekali lagi nongkrong ya itu enaknya di pinggir jalan, ya. Wa yusilu fi dzalika khair, kami usaha di situ, berniaga di situ, ya. Falamma ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahum musimmuna 'alal julusi, ya, ketika Nabi mengetahui keadaan para sahabat yang memang tidak bisa kecuali harus di pinggir jalan, fa in abaitum ilal majlisi fa'atu at-tariqa haqqa, jika kalian tidak bisa jauh di pinggir jalan, dari pinggir jalan, tunaikanlah hak jalan. Ya, walam yushaddidu alaihi salatu wassalam, Nabi tidak kaku kepada para sahabat. Itulah Nabi, ya. Nabi tidak kaku, Nabi beri kelonggaran, ya. Walam yamna'hum min hadhil majalis, Nabi tidak melarang mereka, pokoknya nggak boleh kalian harus pindah rumah. Nabi tidak begitu. Boleh kalian di situ kalau memang harus di situ, tapi tunaikan hak jalan. Boleh, tapi tunaikan hak jalan. Ya. Nah, apa hak jalan ya Rasul? Fa'tu tariqa haqqah, tunaikan hak jalan. Ya. Wa ma haqqahu ya Rasulullah, apa hak jalan wahai Rasul? Yang pertama adalah ghaddul basar, tundukkan pandangan kalian. Nah, kalau rumah di pinggir jalan, usaha di pinggir jalan, banyak nunduk. Banyak nunduk. Jangan setiap orang yang lewat dilihat, ya. Cuma ya itulah enaknya. Akhirnya tahu, kapan dia lewat ini. Udah ditandain jam lewatnya orang itu, ya. Udah ditandain. Tanya, kenapa kau setiap jam di sini? Ya, dia mau lewat itu. Gadis desa, astagfirullahaladzim. Ya. Jadi tunaikan hak jalan. Apa hak jalan? Ghaddul basar. Ya, orang yang rumahnya di pinggir jalan, berniaga di pinggir jalan, banyak menundukkan pandangan. Ya, antughaddu absarakum amman yamur, tundukkan pandanganmu dari setiap orang yang lewat.
Sawa'un kana rajulan aw imra'atun. Kalau kau seorang perempuan, hati-hati kalau ada laki-laki yang lewat. Jangan malah disuruh apa ini? Ya, digoda-goda. Atau kalau yang lewat perempuan, kau laki-laki, hati-hati. Sama. Jadi ghadul basar itu, menundukkan pandangan itu bukan hanya perintah kepada laki-laki, juga perintah kepada perempuan. Ya, pada perempuan. Li'anna al-mar'ata yuhibbu ghaddal insani man basarahu anha warrajulu kadzalik. Ya, tidak bisa dipungkiri, ngelihat lawan jenis ini terasa enak. Kenapa? Itu diperenak oleh syaitan, Pak, diperindah oleh syaitan. Ya, kita ngelihat ibu-ibu tua, ibu-ibu senja, ingat ibu kita, Pak, ingat ibu kita. Ya, ngelihat ibu-ibu udah bongkok, susah jalan, yang teringat itu ibu kita. Tapi giliran ngelihat perempuan 40, 30, apalagi 20 cantik, lupa istri, Pak. Ya, lupa istri, kadang-kadang begitu. Ya, lupa. Itu kerjaan syaitan, kerjaan syaitan. Ya, mata dibikin asyik melihat lawan jenis, lupa istri. Makanya istilah apa, rumput apa, rumput tetangga terasa lebih, aduh, itu syaitan punya kerja. Namanya tazin, kerjaan saya tazin, memperindah dosa. Padahal kata Nabi apa? Kalau kau melihat sesuatu dari perempuan terasa indah, segera pulang, segera masuk rumah, karena apa yang kau lihat dari perempuan lawan jenismu ada pada istrimu. Yang repot kalau nggak punya istri, itu masalah. Ya, makanya kakek-kakek yang nggak punya istri nikah lagi, Pak. Ya, yang belum punya istri nikah. Lebih repot lagi punya istri, pulang istri datang bulan, aduh repot. Makanya nambah istri. Ya, satu lagi libur, punya yang lain. Itulah diantara sunnahnya poli. Cuma kita ini pada penakut, ya, minal khaifin semua nih, kecuali yang jaket biru, itu pemberani, ya, pemberani beliau. Udah khatam beliau. Berani atau nekat kita nggak tahu, ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya. Jadi nggak bisa dipungkiri, melihat lawan jenis ini jadi terasa enak. Baik laki-laki melihat perempuan atau perempuan melihat laki-laki. Lupa istri, Pak, lupa. Ya, itu kerjaan syaitan. Kerjaan syaitan. Ya. Apalagi orang lewat dandan. Ya, waduh. Makanya kita ini sebagai laki-laki, sebagai suami, suruh istri dandan. Ya, suruh pakai parfum. Jangan pakai parfum kalau keluar rumah. Ya, pakai parfum langsung habisin segini di rumah. Ini kan kadang-kadang terbalik. Dia dandan kalau mau keluar rumah, di rumah pakai baju perang. Ya, daster sobek-sobek. Kadang-kadang begitu. Padahal sunnahnya istri itu dandan untuk, kata Ibnu Abbas, ini kata Ibnu Abbas, saya laki-laki senang dandan untuk istri, sebagaimana saya senang kalau istri saya dandan untuk saya. Itu tafsir firman Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli istrimu dengan baik. Di antara cara mempergauli istri dengan baik, kita harus selalu berpenampilan indah. Ya, maka Nabi setiap masuk rumah dari mana-mana, beliau tidak akan masuk rumah sebelum bersiwak. Itu Nabi. Ya, Nabi itu, Pak. Habis safar pergi, sebelum masuk rumah beliau siwak, sisir. Kenapa? Jangan sampai mulut beliau bau mau ketemu keluarga. Ya, ini ngerokok dulu. Aduh, nggak ada orang yang menyangkal kalau rokok itu tidak sedap, rokok itu bau, ya. Coba subuh-subuh kita sholat dekat orang habis ngerokok, itu nggak enak, ya, apalagi kalau nguap, waduh, ya. Nabi itu, Pak, makanya suruh istri kita dandan. Tapi bagaimana mau dandan, Ustaz? Suami saya pelit, ya.
Makanya laki-laki itu hebat kalau dia bekerja. Itu laki-laki terhormat dia kalau dia kerja. Kalau nggak kerja nggak terhormat laki-laki. Makanya jangan sampai yang kerja seorang istri. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Warajulu kadzalik, pun demikian dengan laki-laki, ngelihat lawan jenis enak, diperenak oleh syaitan. Demikian juga perempuan. Taghuddul basara anhu, la tahuddal basara fihi hatta ta'rifa ma ma'ahu. Fa kana an-nasu fi as-sabiq ya'ti ar-rajulu bi aghradil baiti yawmiyan fayahmiluhu fi yadihi. Saya tadi baca buku ya di kajian subuh tadi itu. Ini soal sifat malu tadi. Ada orang dalam riwayat Abu Dawud, ya. Dia cari anaknya. Dia mencari anaknya. Ini dalam kitab Minhajul Muslim, kajian subuh tadi itu. Dia cari anaknya dalam keadaan wajahnya terbuka. Kamu mau kemana? Anak saya hilang, katanya. Kata sahabat, ya, kamu sedih anakmu hilang. Kenapa kamu tidak sedih? Ya, engkau keluar rumah tidak pakai cadar. Karena hilangnya malu itu lebih berbahaya daripada hilangnya anak. Itu orang dulu. Cadar tidak wajib, tapi terhormat. Apalagi tidak pakai jilbab, ya. Maka suruh Pak anak kita pakai jilbab. Jangan sampai dia dinikmati oleh ya buaya darat yang banyak di luar itu. Istri juga begitu, suruh pakai jilbab, ya, suruh pakai jilbab. Jangan sampai dia diintip oleh apa? Oleh serigala-serigala di luar itu, ya. Jangan sampai istri kita menjadi pemandangan yang indah bagi laki-laki selain suaminya. Karena saya ulangi, ngelihat lawan jenis ini terasa indah. Siapa yang bikin indah? Syaitan, ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Tapi gak bisa kalau sudah di pinggir jalan, gak bisa. Ya, ada saja yang lewat. Ya, ada 10 orang perempuan lewat, 5 pakai jilbab, mungkin 5 tidak pakai jilbab. Nah, maka kita nih yang rumahnya di situ, berniaga di situ, banyak nunduk. Ya, banyak nunduk. Banyak tundukkan pandang. Ghaddul basar. Yang kedua, hak jalan yang harus kita tunaikan. Kafful adza. Ay kafful adza al-qawli wal fi'li. Hindari gangguan di jalan. Hindari gangguan di jalan itu ada 2. Yang pertama adalah qauli, yang sifatnya ucapan. Wal fi'li, perbuatan. Ammal adzal qawli bi ayyatakallamu 'anil insani idza marra. Ya, jangan sampai kita mengganggu orang yang sedang lewat dengan ucapan kita. Ya. Menceritakan dia. Yatahaddatsu fihi. Ya. Bil ghibati wan namimati. Ya, menggibah dia, menghadirkan permusuhan kepada dia. Ya. Digoda orang, ya. Digoda, ya. Maka itu harus dihindari. Wal adza al fi'li, adapun gangguan yang sifatnya perbuatan, ya, bi ayyatadayyaqu fih, mempersempit jalan sehingga orang tidak nyaman ketika melewati jalan itu, ya. Adanya gangguan-gangguan jalan, ya. Makanya mohon maaf Pak, mohon maaf kalau bisa nih Pak, ya, jangan jualan di jalan. Yang pertama, yang kedua, kalau bisa dan harus bisa, jangan hajatan di jalan, ya. Jangan hajatan di jalan. Jangan nikahin anak di jalan, ya. Tapi udah izin, ya, meskipun izin, ya. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah nikahin anak di gedung, ya. Sunnah hukumnya Pak, ya. Daripada di jalan mendingan di masjid, ya. Itu ada pembahasan khusus jualan di jalan oleh Dr. Erwandi Tarmizi, ya.
Jadi gangguan terhadap orang yang lewat itu dua, ada yang sifatnya ucapan dengan menggibah, dengan memfitnah, ada yang sifatnya apa? Perbuatan. yakni mempersempit jalan sehingga orang lewat jadi susah, ya. Kan kadang-kadang tidak ada tanda kalau jalan itu sedang ditutup. Saya sering pulang ceramah subuh, ya, nggak ada tanda, udah nggak bisa lewat. Kenapa? Ibu-ibu joget. Aduh, ibu-ibu joget, Pak. Ya, itu sering sekali saya. Tidak ada tanda-tanda. Asik kali dia, joget aja. Ya. Ada lagi bapak-bapak ikut. Aduh. Ada. Sering. Ya, kita jangan sampai. Ya. Sampai. Orang yang sudah ngaji nggak boleh seperti itu. Ya. Udah pakai musik, campur antar laki-laki dan perempuan. Di mana lagi ya tempatnya? Di jalan, aduh. Banyak kemungkarannya. Ya, komplit sudah. Joget-joget, campur laki-laki perempuan. Ya. Ya, acaranya di jalan, ya. Yang sudah ngaji, kita yang sudah ngaji jangan hindari itu, Pak. Ya. Sakit perasaan orang yang lewat itu, ya. Ada 10 orang yang terganggu, coba bayangkan 10 dizalimi. Ada 20, ada 30. Ya, saya sering kali, terutama kalau pulang habis ceramah subuh, ya, ditutup di mana-mana. Ya, ya, senam tapi joget isinya. Astagfirullah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang berikutnya, yang ketiga, hak jalan apa? Raddus salam. Idza sallama ahadun faruddu alaihi salam. Kalau orang yang lewat itu ngucapin salam sunnah, menjawabnya wajib. Ya. Jadi kalau terpaksa sudah di situ. Nah, ada kemungkinan pahala kita jadi banyak. Pahala yang pertama adalah pahala menundukkan pandangan. Pahala yang kedua menjawab orang salam. Coba ada 10 orang lewat, 10-10-nya ngucapin salam. Ya, berarti 10 kali kita jawab salam, dapat pahala. Kalau jawabnya itu lengkap, 30 pahalanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu 30 pahalanya. Coba kalau yang lewat 10 orang kita jawab lengkap, 10 kali 30 berapa? Sudah 300. Ya. Tapi jangan jawab salam habis itu ngelihat orang lewat lagi. Jangan. Ya. Jadi sunnahnya hidupkan, yang haramnya ditinggalkan. Jawab salam. Hada min haqqit tariq. Inilah hak jalan. Karena adab orang salam itu apa? As-sunnatu annal mara yusallimu 'alal jalis. Sunnahnya orang yang memberi salam itu adalah orang yang lewat. Itu sunnahnya. Sunnah orang memberi salam yang pertama, yang lebih muda kepada yang lebih tua, yang lewat kepada yang duduk, yang lebih sedikit kepada yang banyak, yang berkendara kepada yang jalan. Itu sunnahnya. Ya. Bagaimana kalau dia nggak paham? Ya, orang belum ngaji, ya, nggak salam, ya udah kita aja salam. Saya nggak mau salam, kan sunnahnya dia yang ngucapin salam. Ya. Nggak usah ditunggu ngucapin salam, kalau perlu dinasihatin dan sihatin. Ya. Li'anna sunnata annal mara yusallimu 'alal jalis, karena sunnahnya orang yang lewat itu dialah yang ngucapin, dia yang memberi salam kepada yang sedang duduk. فَإِذَا كَانَتِ السُّنَّةُ أَيُسَلِّمَ الْمَارُ عَلَى الْجَالِسِ فَإِذَا سَلَّمَ فَرُدُّ السَّلَامِ. Kalau orang ini ngerti, kalau orang yang lewat ini ngerti, dia mengucapin salam, maka kita menjawab salamnya. Ya. Rabi'an, yang keempat. Ya, yang keempat, al-amru bil ma'ruf. Mengajak orang berbuat baik. Al-ma'ruf wa kullu ma amara Allah Ta'ala
bihi au amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut perbuatan baik itu adalah segala sesuatu yang diperintah oleh Allah dan diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innaka ta'muru bih, engkau diperintah untuk mengerjakannya. Fa idza ra'aitum ahadan muqassiran sawa'an kana minal marina aw min ghairihim fa amaruhu bil ma'ruf wa hathuhu 'ala khairi wa zayyinuhu lahu wa raghibuhu fihi. Ya, kalau kita melihat ya, misalkan ada orang lewat dia pakai jilbab, kelihatan rambutnya, nasihatin. Ya, mohon maaf rambutnya kelihatan, ya. Nasihatin. Ya. Nah, yang terakhir ini yang berat. Ini yang berat. yakni an-nahyu 'anil munkar. Mencegah orang berbuat mungkar di jalan. Jadi ini mengajak orang berbuat baik di jalan. Bukan di masjid, tapi di jalan. Yang terakhir, yang kelima, an-nahyu 'anil munkar. Mencegah kemungkaran di jalan. Siapa yang bertanggung jawab kemungkaran di jalan? Orang yang duduk di pinggir jalan, yang rumahnya di pinggir jalan, yang berniaga di pinggir jalan. Dialah yang paling bertanggung jawab atas kemungkaran di jalan. Ya. Fa idza ra'aitum ahadan marra wa huwa yaf'alul munkara, jika engkau lihat, siapa engkau di sini? Orang yang rumahnya di pinggir jalan, orang yang berniaga di pinggir jalan. Jika engkau, wahai yang rumahmu di pinggir jalan, wahai yang berniaga di pinggir jalan, melihat kemungkaran, bahwa yaf'alul munkar, yang lewat itu berbuat kemungkaran, mathalu ayyamura wa yashrabud dukhana. Ini contoh ini, ya Syekh Utsaimin. Ini berat juga ini. Jadi kalau kamu lihat katanya orang lewat itu ngerokok, ya syarabud dukhan, kali ngerokok, ya cegahlah. Ini repot ini, Pak. Artinya tidak sampai begitu, ya cukup orang yang ya gandengan tangan, masih kecil, SMP, ditegur, karena nggak mungkin dia pasangan suami istri. Maka itulah hikmahnya kenapa nikah itu ada walimah, Pak. Ya, kata Nabi, aulim walau bisyatin, adakan walimah pernikahan walaupun motong satu kambing. Apa tujuan walimah? Untuk ngasih tahu kalau ini pasangan halal. Ini nggak ada walimah, tiba-tiba gandengan tangan di pinggir jalan, curiga orang. Kapan dia nikah? Oh udah, tapi nikah siri. Ya, nikah siri nggak terpuji, Pak. Halal nikah siri dalam Islam, tapi tidak terpuji karena ada kemungkinan orang curiga. Ya, makanya kalau nikah itu harus dimaklumatkan, undang. Nggak ada kambing, potong ayam. Ya, nggak ada ayam, yaudah, ya ajak orang makan tahu tempe cukup. Ya, cukup. Yang penting ada walimah, sunnah hukum. Jadi orang minum khamar. Kalau di sini sampai kepada apa tadi? Yashrabul dukhan, yakni yashrabul dukhan itu rokok. Au ma asbaha dzalik minal munkarat, atau hal yang lain yang termasuk dalam perkara-perkara mungkar. Fan hauhu an dzalik, fanhuhu an dzalik, cegahlah dia dari perbuatan mungkar. Ya, fahada haqqat thariq. Tapi mencegah kemungkaran kita rakyat sipil jangan dengan tindakan, karena yang tindakan itu adalah negara. Yang tindakan itu negara, polisi. Ya, sekedar nasihati, tegur, ya, sampai yang tadi gandengan tangan yang bukan mahram dia lepas, apalagi lebih dari itu ditegur. Ya,
Wa hadha at-tariqu khamsatu umurin bayyanaha an-nabiy alaihi salatu wassalam. Inilah 5 hak jalan yang harus kita penuhi jika rumah kita di pinggir jalan atau berniaga di jalan. Ya, sebelum lanjut pada hadis berikutnya mungkin ada yang ditanya, disilahkan. Monggo. Gimana Mas? Salat Id di jalan itu kurang terpuji. Iya. Karena sunnahnya salat itu fil musalla. Ada tanah lapang khusus, tanah khusus. Iya. Tapi kan katanya sunnahnya salat Id itu di luar masjid. Gak ada tanah lapang. Jadi benturan. Satu sisi dianjurkan di tanah lapang, tapi pada sisi yang lain kita tidak punya tanah lapang. Iya. Mana yang paling bagus? Sunnah yang paling bagus di masjid. Kalau ketemu 2 perkara ini. Ya. Jadi kalau ketemu larangan dan perintah, maka dahulukan larangan. Tidak bagus sholat di jalan, ya, sementara satu sisi kita disuruh sholat di luar masjid, ya. Kecuali kita sudah kompromi dengan seluruh warga, ya, minta kehalalan kepada polisi dan sebagainya, mungkin itu dimaafkan, mungkin. Tetapi yang paling baik dari itu adalah di masjid. Meskipun diizinkan, meskipun diperbolehkan, tetap yang bagus itu adalah di masjid, ya, karena sunnahnya itu di lapangan, ya, sunnahnya di lapangan. Kalau masjid nggak nampung, ya udah di jalan. Makanya sejak awal saya sampaikan harus koordinasi dengan banyak orang, ya, koordinasi dengan kecamatan. Kalau tingkat kecamatan minta kehalalan, ada pemberitahuan sebelumnya bahwa di sini akan dipergunakan untuk sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Harus konfirmasi jauh-jauh hari, minta kehalalan kepada setiap orang yang lewat. Ya, demikian. Ada yang lain, silakan. Kalau misalnya di pasar juga malah lebih mahal lagi, tidak boleh di pasar. Kalau pasar memang tempat orang jalan, tempat orang dagang, ya, pasti orang lewat, ya, dan itu bukan jalan, ya, itu adalah nama utamanya suk. Tapi pastilah di dalam pasar itu ada jalan, ada lorong-lorong, ya. Tapi tetap juga kita harus jaga pandangan, jangan ngelayani sambil dilihat wajahnya, ya. Jangan, tetap harus. Makanya katanya paling banyak tempat paling baik di masjid, tempat paling baik di bumi masjid, tempat paling buruk di pasar. Jangan lupa masuk pasar baca doa, ya, karena setan, ya, banyak juga di pasar setan, ya, banyak. Demikian. Ada yang lain, silakan. Cukup, ya. Demikian kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon banyak maaf, ya. Apa yang kita baca mudah-mudahan menambah ketakwaan kita kepada Allah, bukan sekedar ilmu yang kita dapat, tetapi rasa takut kita kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka antara pelajaran pentingnya, kita jangan banyak mengetahui urusan orang. Jangan banyak tahu urusan orang, jangan banyak tahu orang. Nah, di antara wasilah perantara banyak tahu urusan orang, banyak tahu orang itu yakni di jalanan. Makanya kurangi duduk di pinggir jalan. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.